81. Oke. Bagaimana status karyawan PKWT yang tidak lulus masa percobaan probation? Ya. Namun user masih ingin memberikan kesempatan belajar 3 bulan lagi. Nah, ini kesempatan belajarnya betul-betul datang dari kepentingan yang betul-betul ingin beri kesempatan atau memang sebenarnya malu-malu gitu ya. Ya. Tetapi diangkat sebagai karyawan PKWT. Ini bagaimana nih? Harusnya kan tadi kembali ke PKWT. Ya, baik. Jadi ceritanya karyawan ini karyawan direkrutnya permanen. Ya. Ya, pakai masa percobaan 3 bulan. 3 bulan. Terus nggak lulus. Begitu nggak lulus, Kesempatan. kemudian dia mau kasih kesempatan lagi. Diingetin sama HR-nya, nggak boleh Pak, karena masa percobaan itu dalam undang-undang disebut paling lama 3 bulan, jadi nggak boleh lebih. Oke, kalau nggak boleh pakai masa percobaan, aku pakai PKWT deh, kontrak aja kalau gitu, katanya gitu. Iya. Kontrak aja deh, 3 bulan lagi sambil aku ngelihat dia Ya. bagus apa enggak. Kalau bagus, aku angkat jadi permanen. Kalau enggak, ya sudah habis kontrak, gitu kan. Niatnya awalnya kan sebenarnya pengen memperpanjang masa percobaan. Iya. Ya, kemudian dia mencari cara nih. Nggak dapat pintu depan, dia pakai pintu belakang, kan gitu. Dalam mensikapi langkah ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah pada saat si perusahaan memilih untuk menggunakan hubungan kerja PKWT atau kontrak tadi untuk sebuah pekerjaan yang sebelumnya dilakukan permanen, pakai masa percobaan, kemudian nggak lulus, tapi karena nggak bisa diperpanjang, dia pakai trik menggunakan PKWT atau kontrak, maka kepadanya tentu berlakulah hukum PKWT. Ya. Nah, hukum PKWT atau kontrak yang kita pahami sejak zaman Undang-Undang 13 sampai dengan UJK sekarang ini, itu sebenarnya prinsipnya kan cuma satu, sementara sifat. Ya, pasal 59 dimodifikasi dan seterusnya. Itu kan kalau diringkes kan cuma satu. Jenis dan sifat pekerjaannya sementara. Ya. Maka pertanyaan sementara tadi harus bisa dijawab dulu sebelum menggunakan hubungan kerja PKWT. Iya. Ya. Apakah pekerjaan yang mau dipakai hubungan kerja PKWT atau kontrak ini sifatnya sementara apa tidak? Apabila sifatnya tidak sementara, tentu demi hukum tidak bisa digunakan PKWT. Ya, nggak bisa digunakan PKWT. Jadi harusnya bagaimana ya? Harusnya permanen. Tapi dia pakai probation nggak lulus dan ya sudah. Kalau nggak lulus ya lepaskan. Nggak ada lagi ceritanya dia. Kan undang-undangnya udah bilang paling lama 3 bulan. Makanya dalam 3 bulan benar-benar lakukan evaluasi. Banyak juga manajemen asing yang ini Asia nih Pak, manajemen asing di daerah Asia, dia selalu mencontohkan, Dan, tahu nggak kamu masa percobaan di negara tetangga kita itu 6 bulan, katanya gitu. 6 bulan, itu aja kita susah untuk menentukan. Kok kamu pakai 3 bulan? Saya bilang pertama, bukan saya yang nentuin 3 bulan, bilang gitu. Undang-undangnya di Indonesia yang menentukan 3 bulan. Kalau mau protes tentang 3 bulan, proteslah sama yang bikin undang-undang. Maju ke MK sana, gitu loh. Jangan ngomel sama saya, itu pertama. Kedua, perusahaanmu ini sekarang berada di negara Indonesia, bukan negara tetangga, gitu loh. Jadi kalau mau maksa pakai 6 bulan, bikinlah perusahaan di negara tetangga sana. Ya kan? Kalau udah tahu mereka merasa 6 bulan lebih bagus, kenapa nggak di sana aja? Kenapa mesti pertahankan di sini tapi curi-curi? Iya. Ya. Nah itu yang selalu saya kasih statement pada mereka ya, sehingga kita harus tetap berpegang sama aturannya. Aturannya bilang bahwa paling lama 3 bulan. Udahlah, nggak usah neko-neko, nggak usah cari-cari trik-trik kotor dan sebagainya untuk supaya bisa lebih panjang. Nah, apalagi seperti ini nih, kalau mau dipakai, udah kalau gitu pakai PKWT aja, pakai kontrak. Maka kepadanya berlakulah hukum kontrak. Tinggal ditanya kan, ini pekerjaannya sementara apa bukan? Kalau bukan ya nggak bisa pakai kontrak. Maka malah pakai kontrak misalkan, dipaksakan. Kalau dipaksakan gimana, Den? Maka demi hukum, dalam pasal 59 disebutkan, demi hukum PKWT tersebut berubah menjadi PKWTT atau permanen. Malah lebih parah lagi perusahaan. Iya. Udah percobaan nggak lulus, kemudian di PKWT 3 bulan. Udah gitu nggak lulus lagi,
malah dia minta pesangon. Kapok kan? Ya. Minta pesangon udah gitu, pesangonnya kan mesti menggunakan PHK kan, tanpa kesalahan. Bayar pesangonnya 2 kali, kapok lah situ.